Lover with you, love with you. Feel so true, feel so new. Love with you, love with you. Every moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai yang diketahui sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita perkenalkan diri anggota terlebih dahulu ya. Nah, mari kita masuk ke awal pembahasan dari bagaimana awal berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam di Sumatera yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Kesultanan Pasai didirikan oleh Marasilu yang setelah masuk Islam bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Wilayah kerajaan ini menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayaran. Kerajaan Samudra Pasai kemudian berhasil mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di bawah kekuasaan Sultan Samudra Pasai ketiga yang berkuasa antara 1326 sampai 1345 Masehi tersebut, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan internasional. Salah satu sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai yang menyebutkan bahwa Samudra Pasai menjadi sebuah bandar dagang yang besar dan ramai adalah dari tokoh yang bernama Marco Polo. Dalam catatannya, Marco Polo, seorang saudagar dari Venesia, Italia, menyebut singgah di Samudra Pasai pada 1292 Masehi. Marco Polo menerangkan bahwa telah melihat keberadaan kerajaan Islam yang berkembang pada waktu itu, yakni Samudra Pasai dengan ibu kota di Pasai. Selain dua catatan tersebut, sejarah kerajaan Samudra Pasai juga dapat dilacak dari hikayat Raja Pasai dan penyelidikan sejumlah ahli sejarah Eropa. Menurut para ahli sejarah Eropa, kerajaan Samudra Pasai muncul sekitar pertengahan abad ke-13 dengan Sultan Al-Malik As-Saleh sebagai raja pertamanya. Nama raja-raja di Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama Sultan Malik Al-Saleh, yang kedua Sultan Muhammad Malik Az-Zahir pertama atau Muhammad pertama, yang ketiga Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Ahmad pertama, yang keempat ada Sultan Mansur Malik Az-Zahir II, yang kelima ada Sultan Zainal Abidin pertama, yang keenam ada Sultan Al-Malika Nasyiyah, yang ketujuh ada Sultan Zainal Abidin II, yang kedelapan ada Sultan Syahaluddin, yang kesembilan ada Sultan Ahmad II, yang kesepuluh ada Sultan Abu Zaid Ahmad III, yang kesebelas ada Sultan Ahmad IV, yang kedua belas ada Sultan Mahmud, yang ke-13 ada Sultan Zainal Abidin III, yang ke-14 ada Sultan Muhammad Shah II, yang ke-15 ada Sultan Al-Kamil, yang ke-16 ada Sultan Abdullah, yang ke-17 ada Sultan Muhammad Shah III, yang ke-18 ada Sultan Abdullah, yang ke-19 ada Sultan Ahmad V, dan yang terakhir adalah Sultan Zainal Abidin IV. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1326 sampai tahun 1345. Pada masa ini, kerajaan menjadi pusat perdagangan penting di Nusantara, dikenal sebagai penghasil lada, kapur barus, dan emas. Kerajaan ini juga menjadi pusat perkembangan agama Islam dengan adanya pusat studi Islam dan aktivitas dakwah. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai meliputi berbagai artefak dokumen sejarah, termasuk nisan, gerabah dan keramik, koin dirham, cakwadonya, Stefan Sultan, hikayat Raja-Raja Pasai, naskah surat Sultan Zainal Abidin, tradisi Putra Kandi. Segitu saja, terima kasih. Lokasi Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai timur utara Pulau Sumatera, tepatnya di sekitar kota Lok Semawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Secara geografis, lokasi ini strategis karena berada di Selat Malaka, jalur perdagangan internasional yang sangat mendukung perkembangan kerajaan. Keruntuhan masa akhir pemerintahan. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk
meredam pemberontakan tersebut. Namun Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Melaka tahun 1511, dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada pengucapan dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga dengan pembahasan kali ini dapat menambah wawasan lebih mengenai sejarah kerajaan Nusantara lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.